Ya ini 16 Juli 2025. Selamat ulang tahun bagi semua yang merayakan. Ini fresh. Setelah aku bikin konten tiap hari, pasti ada yang ulang tahun di setiap harinya. Ya aku bakal ucapin ulang tahun mulai hari ini. Selamat ulang tahun semua ya. Dan semua anniversary juga selamat ulang tahun. Betul ya? Udah nggak sempet, aku nggak pakai ini, nggak pakai Jet V10, nggak pakai kamera karena kita nggak punya waktu untuk pergi ke gym. Kalau pergi ke gym sekarang, mulai sekarang kita mau gymnya pagi aja. Karena di dekat gym ada tempat makan, nanti aku kasih lihat aja langsung daripada aku ngomong sekarang. Gas. Halo. Udah selesai semua. Mari kita opening. Tadi sebenarnya kita mau makan di dekat sana, tapi ternyata gorengan semua. Aku lagi hindarin gorengan, mau cutting ke 70, kita nggak makan di sana. Dan lalu, sebenarnya ya, tiap kali boxing itu menakutkan. Bener-bener takut itu. Kayak, tiap kali aku lawannya kan berat badannya nggak seimbang. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Kalau yang lebih ringan aku nggak takut sebenarnya. Tapi lawan yang lebih berat, itu otakku mulai berpikir, wah ini sekali pukul pasti langsung mati. Udah pasti mati weh. Kayak aku jadi takut banget untuk masuk dan lain-lain. Dan itu bikin aku sadar betapa pecundangnya aku. Karena lawanku, saat dipikir lagi, yang biasa aku lawan lebih ringan, pasti juga pikir hal yang sama. Dan aku pasti bisa bikin 1000 alasan yang sama lah untuk kayak gitu. Kayak otakku makin bikin alasan, karena aku setakut itu. Dan itu bikin aku jadi humble, ya. Karena aku sadar betapa takutnya aku.
Itu juga kenapa aku sebenarnya kalau aku bikin video kayak gini, itu aku nggak pernah tunjukin betapa kuatnya aku, atau marahin orang atau apa, atau tunjukin yang happy doang. Aku tunjukin aku kena mental, aku gini. Itu biar aku tahu gitu, bukan cuma kalian yang tahu ya yang nonton, tapi diriku sendiri di masa depan juga bakal tahu kalau aku tidak sempurna ya. Aku bukan dilahirkan hebat, aku build ini pelan-pelan, susah, proses by proses, dan itu nggak pernah gampang hari-hari. Jadi jangan pernah sombong gitu, karena hal yang paling aku takutin dunia ini adalah aku jatuh dalam kesombongan. Sekali lagi aku udah selalu bilang itu, aku nggak mau sombong. Bener-bener aku takut tuh jadi sombong. Lalu, apa lagi ya yang aku mau ngomong? Itu aja sih kayaknya. Kita jangan pernah sombong sih menurut gue. Masih pusing kepalaku, kena pukul. Kayak apa ya, tiap kali aku lakuin hal yang susah kayak gini, itu walaupun susah, cuma abis aku lakuin, aku enjoy, dan itu bikin aku jadi live, jadi lebih hidup. Kalau nggak lakuin itu, aku cuma tiduran doang. Aku nggak live malahan. Walaupun dipukul dan mungkin ada peluang brain damage, aku lebih prefer kayak gitu sih dibanding aku tiduran tapi nggak ngapa-ngapain. Aku nggak feel alive soalnya. Mari kita lihat dunia bawa kita kemana. Aku nggak tahu. Ingat, intinya nggak telepon ya. Ketika kamu udah besar nanti, tiba-tiba jadi besar atau kamu nggak jadi apa-apa, ingat jangan pernah sombong. Whatever happen, itu yang aku mau quotes di notes. Makanya aku mau ukir juga. Ukiran di badan gak akan pernah hilang. Makanya mau ukir juga. Jangan pernah sombong sama aku hidup. Lanjut lagi, sorry. Emang kenapa lo sombong? Ya. Karena ketika sombong, aku gak akan pernah belajar apapun lagi. Karena aku pasti merasa diriku paling hebat. Aku gak akan pernah belajar apapun lagi. Dan aku gak akan pernah ekspor apapun lagi. Aku akan merasa diriku cukup, hebat. Aku gak mau. Aku mau merasa diriku paling bawah. Ya. Supaya aku terus belajar dari semua hal. Dari semua orang, siapapun itu aku mau belajar. Aku tetap jadi kosong. Supaya aku bisa learning something. Kalau aku jadi isi, ada sesuatu, aku gak akan pernah belajar sesuatu. Gelas yang udah ada isinya, udah penuh nih, itu gak akan pernah terisi air. Tumpah. Kayak mau selalu kosong, aku minum, kosong, minum lagi. Makanya aku selalu bikin refleksi kayak gini. Karena, ya, walaupun gak ada views, contohnya gak ada views nih, kayak gini. Ya, bukan menurut kalian ini gak penting, ini kan refleksi hidupku. Cuma, itu berguna buat hidupku. Ya, tiap kali aku nonton ulang, itu berguna buat hidupku. Ya, makanya aku dokumentasiin semuanya. Sampai aku nanti mungkin mati. Gak tahu kapan. Kita lihat dunia bawa kita kemana. Aku sampai kemana. Arahnya kemana. Aku gak tahu. Yang penting aku do the best every single day. Editing, bikin dokumenter, ngapain. Bikin bisnis apapun. Aku dokumenter. Itu. Sampai jumpa. Ini kita makan sama kayak kemarin sebenarnya. Tapi ada yang beda, di sini cuma ada ayam apa? Ayam baru. Bener-bener kayak feel home. Suka banget makan kayak gini. Betul ya. Kita berat badan kita 77. Ini kalau kita makan kayak gini terus sehat. Ini bisa secepat mungkin pergi ke berapa? Ke 70. Mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Ikutin aja progresnya. Sama sebenarnya ya. Apa namanya? Aku udah hitung lagi. Itu emang bener. Kalau makan, apa benci sebenarnya? Makan apa? Makan cantik tuh. Aku benci. Kayak menurutku itu untuk rasa dengan harga dan vibes itu tidak sesuai gitu harganya. Ini mungkin opini yang tidak populer. Ini opini pribadi. Mungkin kalau emang aku sekaya itu worth it. Tapi karena aku nggak sekaya itu, menurutku makan kayak gini tuh jauh lebih worth it dibanding makan cantik. Dan aku lebih suka juga. Sebenarnya sampai kapanpun ya, walaupun aku kaya, aku nggak bakal makan cantik setiap hari sih. Aku bakal makan kayak gini setiap hari. Ini sehat, bergizi, lengkap, sayur, protein, mineral, zinc, vitamin, klorofil. Ini mungkin kalau sekali boleh ya, karena kan romantis ya. Ini kalau tiap hari, what the fuck? Itu bener-bener nggak kenyang ya. Nah kalau mau kenyang mungkin harus sampai 200.000, 300.000 baru kenyang. Mending aku makan all you can eat. Worth it, very money. Dan mungkin yang jual adalah vibes-nya ya. Karena vibe-nya kan benar-benar romantis.
Tapi ya, kalau kalian irit ya, anggaplah sekali makan cantik itu mungkin 500 ribu. Kalau kalian irit 20 kali aja makan cantik itu, nggak pergi nih, nggak pergi makan cantik, makan kayak gini, terus bisa irit 500 ribu nih setiap kali pergi contohnya. Itu dalam waktu 20 kali itu, kan udah bisa pergi ke Hong Kong ya. Mending pergi ke Disneyland Hong Kong, ya nggak sih? Lebih romantis lagi. Tapi aku emang agak hitung-hitungan dan pelit gitu. Nggak pelit sih. Udah lebih ke logika sederhana ya gitu. Tapi memang kalau semua masalah itu akan selesai kalau kita punya uang. Kalau aku punya banyak uang, kita nggak perlu pikirin lagi tentang irit gini. Makan ya udah, pending malah ayo gas. Makan hemat ya, makannya. Ya. Mungkin karena uang ya. Tapi ya menurutku ya jumlah ideal yang uang yang benar-benar tepat supaya kita bisa lepas dari lihat-lihat barang itu minimal 15 M. Udah lumayan lah, masih bisa lepas dari lifestyle. Karena 15 M kan berarti sekitar, kalau kita masukin ke investasi 10% per tahun, sekitar 1,5 M setahun, itu sekitar 120 juta ya, per bulan. Itu udah cukup banget. Udah bisa keliling dunia, udah bisa simpan beberapa buat diinvest lagi. Dan itu kalau 10%. Kalau lebih jauh lagi dapat 20%, itu berarti sekitar 3 M setahun. Ini dapat sekitar apa dulu? Hampir 300 juta ya setahun sebulan. 200-an, 280 ya. Itu juga udah cukup banget. Gantung skill, ya sudah sih saya. Kita bisa lepas dari lifestyle tentu. Tapi kalau mau sampai ke hedonisme, maksudnya mau buka apapun bebas, mau buka toko gas, mau beli mobil mewah gas, Porsche gas, mau balapan gas, mau balapan F1, mau ngapain, itu minimal kayak di 100-an sampai T baru bisa lakuin itu. Ya, kita lihat kita journey kita kemana, lihat hidup bawa kita kemana arahnya. Ini kita tetap jalan ya. Apa lihat aja di bawah dunia ini kemana, bukan berarti aku pasrah gitu ya sama kita apa sama alur ya, bukan. Semua yang aku lakuin udah aku hitung probabilitas ya, mana yang paling mungkin bawa aku ke atas, mana yang paling mungkin berhasil, apa skillku, apa kemampuanku, apa passionku, apa yang aku suka. Oke. Oke. Caranya gimana? Boleh aku lakuin dengan sepenuh hati, kerja keras, full effort 100%, ya. Itu cara aku bilang ya udah, aku udah lakuin yang baik, kita lihat arahnya kemana. Saya tuh nggak pikir lagi. Lalu aku cukup overthink A, B, A, yang kalau apa kayak ide A itu aku bisa bedah sampai Z, gitu. Plan A sampai Z, dan itu bikin aku nggak gerak karena aku males. Akhirnya udah aku lakuin aja, kita lihat hasilnya gimana. Kita kalau ada yang salah kita perbaiki gimana. Kadang yang nyerah gagal nggak apa-apa, maksudnya bukan nyerah ya, maksudnya menurutku nyerah dalam hidup itu artinya aku nggak lakuin apa-apa lagi. Jadi ketika anggaplah nih konten gak berhasil, ya kita remake, kita bikin lagi apa yang bisa dibikin. Itu bukan nyerah. Nyerah itu ketika udah nggak lakuin apa-apa lagi, diam, itu nyerah. Nah, btw ya, walaupun aku menurutku makan mahal itu, makan fine dining, makan cantik itu buang-buang, tapi cafe ini begitu tetap value of money karena bikin kita produktif, bikin aku produktif, atau kalian produktif atau enggak, tapi bikin aku kerja lebih cepet dibanding di rumah. Karena menurutku rumah itu tempat tidur, ya, kayak gitu lah.
you ya. Thank you ya. Gelap. Pakai kacamata hitam. Ya kalau mau kalian tahu, ini adalah buku termahal. Ya, kenapa? Gak ada yang jual. Isi kesalahanku selama ini apa aja dalam hidup dan banyak hal lainnya. Dan juga vlog ini menunjukkan apa aja kesalahanku. Jadi ketika ada yang tanya ke aku, kenapa aku nggak bikin food vlog aja atau apa, aku nggak mau gitu. Ya aku nggak apa. Aku hidupku kan cukup banyak hal yang aku lakuin, bukan cuma makan, bukan cuma keliling dunia, bukan cuma keliling Indonesia, banyak. Dan aku mau semua itu ada gitu. Aku udah terbiasa lakuin apa yang harus aku lakuin kan, kayak boxing itu kan apa yang harus aku lakuin. Dan banyak hal yang harus aku lakuin. Jadi ketika aku bikin konten, aku mau lakuin apa yang aku mau lakuin gitu. Aku mau lakuin A, B, C, D, E, F, G, aku lakuin di dalam konten ini. Karena kalau nggak bakal capek banget ketika aku nggak jadi diriku sendiri dan banyak gimmick. Nah, ini bukan sendiri siapa-siapa. Cuma emang beneran aku nggak mau lakuin itu. Emang aku nggak melatih diriku juga untuk lakuin itu. Karena kadang juga ada gimmick. Cuma aku nggak mau lakuin full gimmick. Kayak, aku nggak mau berpura-pura jadi orang lain. Aku mau jadi diriku sendiri di depan kamera kayak gini. Dan tunjukin diriku apa adanya. Hancur, rapuh, semuanya aku tunjukin. Gagal, bangun, menang, kalah, berhasil atau gagal. Ya, semuanya ada di kamera ini. Dia bakal tunjukin gitu. Karena yang mahal itu ceritanya. Bukan apa yang aku lakuin. Ceritanya mahal. Nggak ada yang bisa bikin juga. Ya. Aku capek, lain-lain. Itu nggak ada yang bisa bikin gitu. Cuma aku. Ya. Sebenarnya kita mau pesen GoFood. Kita makan. Tapi dia kayak gitu. Itu yang tadi aku pikirin sebenarnya selama di cafe. Kenapa aku bikin daily vlog ini? Itu. Cuma penasaran aja. Apa yang aku lakuin di hari kemarin? Apa yang aku pikirin di hari ini? Itu bisa tonton lagi. Kapanpun, tahun depan mungkin. Dan mungkin aku ketawa pas aku nonton itu kayak lucu gitu. Dan saya ngomong kayak gini, ini. Aku nggak suka kalau ngomong lagi dengan orang lain. Karena ini ya. Karena ini sangat jujur gitu. Sejujur itu aku depan kamera. Sampai jumpa lagi. Makan. Makan ya guys ya. Kita makan apa hari ini? Kenapa aku GoFood? Ya, jauh lebih murah GoFood. Dapat kayak gini. Tebak harga. Tebak harga. Ini The Little Fat nih, kalau kalian baca dulu ya. Buka ya. Wah, banyak kan? Tebak harga ini berapa? Lagi diskon, jadi 40.000. Kalau GoFood sama Shopee Food itu lagi banyak diskon. Mungkin lagi bakar uang lagi. Makan guys. Oh, enak. Sebenarnya suka banget makan. Berat badanku sekarang lagi di cutting kan.
mau ke 70. Nanti mungkin habis ke 70, kalau berhasil, kita baru cari makanan Bali apa aja yang enak. Dan motor lagi proses. Ini bentar lagi motor kayak bisa dikirim.